Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar Puru 1 RRI Lusmawe, para pemirsa RRI Lusmawe official dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan waktu untuk mentadabbur ketiga surat ini yang kita baca sebagai zikir yang kita baca pagi dan sore hari. Pertama, kita mulai dari surah Al-Ikhlas. Di saat kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita juga tahu terjemah daripada surat Al-Ikhlas itu. Yang artinya adalah ayat pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ayat yang keempat adalah serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sebagaimana kita fahami bahwa asbabun nuzul diturunkan surat Al-Ikhlas adalah ketika orang-orang kafir jahiliyah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, kami memiliki nama-nama Tuhan dan kami ingin tahu siapa nama Tuhan kamu, wahai Muhammad. Nah, ini pertanyaan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seiring dengan itu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan kamu itu adalah huwallah. Dia adalah Allah. Ahad, yang satu. Dan di sini kita fahami bahwa kalimat Allah itu adalah Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang mukmin. Dalam Al-Quran kita sering melihat dan mendengar dan membaca kalimat Allah, kemudian Arab. Nah, itu tidak boleh digunakan kepada nama-nama Tuhan dalam agama yang lain. Ini khusus untuk agama Islam. Kenapa? Karena kalimat Allah ini Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa kalimat Allah itu adalah hanya milik untuk Allah. Tidak boleh kepada Tuhan yang lain. Dan sekaligus dari ayat pertama ini, dari kalimat yang kita baca, ayat pertama ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini dijelaskan pada ayat berikutnya. Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, Allah tempat memohon pertolongan. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ini, apa yang kita rasakan dalam diri kita? Yang pertama adalah menegaskan tentang tauhid yang murni, bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini harus kita ingat. Jangan sampai kita dimasuki oleh pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yang terkadang hadir di akhir zaman dalam bentuk fitnah tauhid. Nah, dalam bentuk fitnah ketauhidan, keimanan. Mencoba mengobok-ngobok bahwa ada Tuhan selain Allah. Ini hati-hati. Nah, ini biasanya orang-orang liberal, orang-orang yang
pemahaman sekuler itu mencoba mengkaburkan makna Allah, makna Tuhan. Dia menyebutkan bahwa semua Tuhan itu sama. Nah ini hati-hati. Ini kalimat berbahaya. Bagaimana bisa sama? Tuhan di dalam dinul Islam adalah Allah. Sementara Tuhan di dalam agama yang lain itu bisa dilihat. Sementara dalam agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah tidak bisa kita lihat di dunia. Dan kita hanya bisa merasakan dalam bentuk ihsan bahwa Allah itu melihat kita. Sementara kita tidak bisa melihat Allah. Tapi ketahuilah, saat nanti orang-orang yang beriman masuk surga, maka di sana nanti mereka akan melihat wajah Allah. Tapi syaratnya adalah masuk surga. Nah ini renungan yang pertama yang harus kita renungkan. Jangan sampai dalam diri seorang mukmin ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh itu. Nah ini harus dijaga. Ketauhidan, keimanan dalam diri kita. Sebagaimana kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kalimat La ilaha illallah di sini menunjukkan bahwa semua Tuhan selain Allah itu harus kita tolak. Tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Tidak boleh hadir dalam diri seorang muslim. Harus ditolak. Yang diterima siapa? Illallah. Yang kita terima hanya satu. Allah. Allah berfirman juga, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Yaitu orang-orang yang menolak semua bentuk taghut. Nah ini Allah yang sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu taghut? Segala sesuatu bentuk sesembahan selain Allah itu harus ditolak. Tidak boleh ada dalam hati seorang mukmin. Yang boleh ada apa? Wa yu'min billah. Hanya Allah yang ada di dalam hati seorang mukmin. Dia yakini dengan ucapannya dan bahkan nanti dengan perbuatannya dibuktikan dengan kalimat berikutnya di dalam surat Al-Ikhlas, atau sekaligus pelajaran berikutnya adalah Allah tempat bergantung, tempat meminta. Setelah kita yakin Allah Rabb kita, maka Allah adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon. Dan pelajaran selanjutnya adalah menolak segala bentuk kesyirikan dan keyakinan yang menyamakan dengan Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Padahal Allah itu yang pertama yang kita sembah. Selain itu kita mencintai, kita menyayangi, kita memiliki harus atas dasar standar cintanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang menyembah sesuatu sama seperti menyembah Allah. Tidak boleh. Nah ini hati-hati. Jangan sampai kita sehari semalam kita sholat 5 waktu menyembah Allah. Namun di segi yang lain, di sisi yang lain, terkadang tidak sedikit ada orang-orang yang pemahamannya, keyakinan yang salah. Dia menyembah pohon. Mana bukti dia menyembah pohon? Terkadang masih ada di antara masyarakat yang katanya mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi masih mempersembahkan sesajen. Kepada siapa? Kepada pohon besar. Nah ini berarti ada yang lain yang dia sembah selain Allah. Nah ini tidak boleh, syirik. Ya, nah itu adalah dosa besar, syirik yang harus dijauhi oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Atau dia mempersembahkan sesajen kepada laut. Dia menyembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, badannya dimakan, kemudian kepalanya dihanyutkan ke laut. Dengan sebuah harapan agar laut itu banyak memberikan ikan, gara-gara dihanyutkan kepala kambing tadi. Nah ini juga syirik, tidak boleh. Dan bahkan daging yang sebagiannya telah dipersembahkan ke laut, sebagiannya untuk dimakan, nah ini hukumnya haram. Tidak boleh memakan sesuatu atau bentuknya sembelihan, yang sembelihan itu dipersembahkan kepada selain Allah, nggak boleh. Nah ini hati-hati. Mungkin terkadang kita berjalan melihat
ada sesajen di pohon besar, atau ada kepala kambing, atau ada daging ayam yang sudah dibungkus, ditaruh, diletakkan di pohon besar atau di pinggir laut. Nah ini nggak boleh. Apalagi dengan pemahaman sebagian masyarakat ada Nyi Roro Kidul, ada berbagai macam bentuk-bentuk binatang-binatang besar sebagai penguasa laut, penguasa hutan, ya penguasa apa saja. Nah ini syirik. Maka dengan surat Al-Ikhlas yang kita bacakan ini bagaimana menguatkan tauhid kita. Jangan sampai kesyirikan itu masuk, jangan sampai kesyirikan itu hadir, jangan sampai kesyirikan itu menodai ya kalimat tauhid yang murni yang kita miliki. Ini berhati-hatilah. Pelajaran selanjutnya ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ini adalah menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun sementara makhluk bergantung kepada Allah. Ini harus kita fahami. Coba lihat. Sejak kita dari dalam rahim, kemudian kita hadir di atas permukaan bumi ini seorang bayi, kemudian menjadi seorang anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, bahkan akhirnya kalau diberikan kesempatan hidup menjadi tua, akhirnya dia mati. Coba lihat, perhatikan betul bahwa semua aktivitas dan kebutuhan kita dalam perjalanan hidup ini itu Allah yang memberikan kepada kita. Makanan di dalam rahim, ya. Di dalam rahim seorang ibu mengandung bayi 9 bulan lamanya, itu makanan itu siapa yang berikan? Siapa yang mengatur pola makan? Bagaimana itu bisa dimakan oleh bayi? Ini kekuasaan Allah. Lahir kita di atas permukaan bumi ini. Kemudian kita diberikan nikmat, udara, makanan, minuman, pepohonan, semua keperluan kita Allah yang memberikan kepada kita, dan itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah yang maha kaya dan maha memberi. Kemudian surat kedua yang kita baca di zikir pagi dan sore adalah surat Al-Falaq. Apa renungan yang bisa kita renungkan saat kita membaca surah Al-Falaq? Kita memohon kepada Allah agar hari yang kita lalui di hari itu adalah hari yang aman. Aman dari apa? Dari gangguan iri, dengki, bahkan gangguan sihir. Nah ini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Falaq ini, inilah kita memohon kepada Allah, ya Rabb, lindungi kami dari semua bentuk gangguan. Apakah itu gangguan daripada manusia yang jahat, gangguan daripada binatang berbisa, atau bahkan gangguan dari tukang sihir. Karena sesungguhnya tukang sihir juga berperan mereka untuk mengganggu kehidupan manusia. Nah, dengan kejahatan dan kezaliman yang dilakukan. Terkadang tukang sihir itu dibagi kepada dua. Ada tukang sihir dari jenis manusia, ada kala tukang sihir dari jenis manusia itu berkolaborasi dengan tukang sihir dari jenis jin. Nah ini bagian daripada kezaliman, kesyirikan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin dan seorang muslim. Namun Allah juga menyuruh kita, menganjurkan kepada kita senantiasa berlindung kepada Allah. Karena memang ada. Bahkan di dalam surah Al-Falaq ini Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi buhul-buhul sihir itu yang ditiup oleh tukang-tukang sihir wanita. Nah, di sini juga menarik kita renungkan. Ya, jadi ternyata tukang sihir yang hebat itu adalah wanita. Nah, makanya dalam film-film juga kita lihat tidak ada kakek lampir, itu yang ada adalah nenek lampir. Nah, apakah mereka terinspirasi dari surah Al-Falaq bahwa tukang sihir yang jahat itu adalah memang nenek sihir ya? Nah, memang begitulah kenyataannya. Buhul-buhul sihir yang ditiupkan oleh wanita-wanita tukang sihir itu memang sangat dahsyat sekali. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari semua itu, dan bahkan di ujung daripada surat Al-Falaq ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dari hasad,
iri dengki yang ada pada manusia, kita juga berlindung kepada Allah. Karena hasad dan iri dengki ini adalah bagian daripada kezaliman dan kejahatan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, jauhi hasad, jauhi iri dengki. Kenapa? Karena hasad dan iri dengki tersebut akan memakan amal soleh seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar. Apa itu hasad? Apa itu iri? Iri dan hasad ini adalah sebuah penyakit di mana seseorang tidak senang kalau melihat orang lain itu dapat nikmat. Nah, ini hasad. Bahkan berharap nikmat yang ada pada orang lain tersebut itu pindah ke dia. Kalau bisa hilang dari orang tersebut dan pindah ke dia. Nah, ini hasad. Hati-hati. Ya, kalau ada sifat hasad seperti ini, maka amal soleh dia itu akan dimakan oleh hasad tersebut. Padahal Rasulullah menyuruh kita, kalau ada saudara kita, sahabat kita dapat nikmat, naik pangkatnya, naik jabatannya, apa sunnah Rasulullah? Disuruh mendatangi orang tersebut dan mengucapkan selamat. Selamat Anda dapat kenikmatan, selamat Anda dapat berkah, selamat Anda dapat pangkat dan jabatan, semoga amanah dan mendapatkan ridha Allah. Itu yang diharuskan. Jadi jangan sampai menjadi orang yang hasad. Dan terakhir, surat yang kita baca di pagi dan sore hari itu adalah surah An-Nas. Apa renungan yang bisa kita ambil pelajaran dari surah An-Nas yang kita baca? Nah, ini kembali bagian daripada surat perlindungan. Kita memohon kepada Allah agar sepanjang hari hati kita terlindung daripada godaan syaitan. Nah, karena di dalam surah An-Nas itu Allah menyebutkan syaitan itu membisikkan ke dalam hati manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka setiap hari kita bertempur dengan dua bisikan. Bisikan siapa? Ada bisikan malaikat. Nah, bisikan malaikat itu bagaimana? Bisikan yang baik-baik. Ayo sholat berjamaah 5 waktu. Ayo kita berinfak, bersedekah. Ayo kita menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Ayo kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo kita kuatkan iman dan akidah kita. Itu bisikan malaikat. Tetapi ketahuilah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terkadang juga masuk bisikan syaitan. Nah, dari mana kita tahu bisikan syaitan itu hadir di dalam hati kita? Ketika ada ajakan kepada kejahatan. Allah berfirman, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Syaitan itu hanya saja menyuruh manusia bisu kepada kejahatan, wal fahsya dan kedengkian, dan berbagai macam bentuk kezaliman. Maka kalau ada bisikan itu, apa perintah Allah kepada kita? Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bacalah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang harus kita fahami, setan itu ada dua model. Berdasarkan dari surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari jenis jin yang kita tidak bisa lihat dia bisa lihat kita. Ya. Kemudian yang kedua, ada setan dari jenis manusia. Nah, ini bisa kita tengok. Bisa saja teman kita, sahabat kita, ya, pasangan hidup kita, siapa saja. Nah, ciri-cirinya apa? Kriterianya apa? Kalau dia membisikkan kepada kita, kalau dia menyampaikan sesuatu kepada kita adalah sesuatu yang jahat. Nah, ini hati-hati. Ya, siapapun manusia yang membisikkan, yang mengajak temannya, kawannya, karibnya, kerabatnya, pasangan hidupnya kepada kejahatan, walaupun dia manusia, itu pada dasarnya adalah syaitan. Itu sifatnya. Dia manusia, tapi sifatnya syaitan. Nah, ini berhati-hatilah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tadabbur zikir pagi dan sore di bagian yang ke-6, yang kita menyampaikan 3 surat di akhir Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Semoga saat kita membaca 3 surat itu, maka renungkanlah, tadabburlah baik-baik, agar itu membentuk karakter kita, mewarnai perilaku kita, dan sekaligus
agar Allah merahmati dan memberikan keberkahan dalam perjalanan hidup kita, dan insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah di akhir hidup kita, dan insya Allah kelak semoga Allah berikan nikmat surga kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.